Puasa bagai kontemplasi mendapatkan cinta. Semasa kecil, saya masih ingat kisah-kisah masa lampau. Kenapa nenek moyang kita menjalani laku tapa dan berpuasa. Kata mereka, ngilmu iku kelakone kanthi laku. Ilmu itu diperoleh melalui tirakat. Bahkan dengan laku puasa ini, katanya nenek moyang kita menjadi sakti. Kesaktiannya ditunjukkan dengan kemampuannya berada di dua tempat, bisa terbang, menghilang, dan lain sebagainya. Dikelilingi oleh orang-orang dengan berbagai budaya dan agama, saya pun mengalami proses perkembangan pemahaman tentang puasa. Saat itu, ketika masih SD, kemudian SMP, saya baru sadar ternyata puasa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai macam agama dan budaya: Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Kejawen, dan lain sebagainya. Ada yang menyatakan bahwa ini merupakan kegiatan ibadah, kegiatan di mana kita mesti menjalankan pembersihan diri, karena kita harus mengumpulkan amal kebajikan di bumi ini, sehingga dengan demikian kelak saat kita mati, kita bisa layak masuk surga. Sementara dalam ajaran Katolik yang saya hidupi sejak lahir, puasa bukanlah sebuah kebiasaan yang luar biasa. Buktinya, saat masa Prapaskah, kewajiban itu hanya perlu dijalankan 2 kali saja, saat Rabu Abu dan Jumat Agung. Meski begitu, saya sudah mulai belajar puasa saat masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Saat itu, saya masih ingat bahwa saya harus makan 1 kali kenyang dalam sehari. Maka saya menjalankannya hingga menunggu tengah malam, baru saya makan. Mungkin terdengar agak lucu, tapi itulah pertama kali saya mencoba menjalankan puasa. Kemudian dalam perjalanan waktu, saya belajar berpuasa dan berpantang sebagai upaya menegasi diri atau agere kontra. Saya yakini sebagai salib, mengingkari sesuatu yang saya senangi supaya saya seperti Kristus. Kalau saya senang menonton televisi dengan durasi berlebihan, maka saya akan menguranginya. Kalau saya senang makan es, maka saya akan mencoba tidak memakannya. Kalau saya senang ngerasani atau membicarakan orang alias gosip, maka saya menghentikan kecenderungan itu. Lalu perkembangan selanjutnya, dalam memahami makna puasa, saya menjalankan puasa untuk menebus kesalahan. Entah kesalahan saya, orang terdekat seperti ibu atau istri saya, atau dunia ini. Saya prihatin dengan cara berpuasa agar ibu, istri, atau siapa saja diampuni dosa dan kesalahannya. Maka saya mengintensikan untuk itu. Berikutnya, pemahaman tentang puasa ini semakin berkembang
dan semakin tertarik. Saya menyadari bahwa manusia adalah makhluk spiritual secitra dengan Tuhan. Manusia, karena hidup di bumi, harus mengarahkan diri pada posisi sebagai citra itu. Tantangannya berat sekali, karena masih ada nafsu, kesombongan, kerakusan, seks, doyan makan, nafsu pada kekuasaan atau kemuliaan. Karena itu, puasa, sedekah merupakan langkah atau cara manusia agar bisa secitra dengan Tuhan. Manusia harus berupaya agar dirinya bisa menjadi sempurna seperti Tuhannya. Seperti kata Yesus, sebab itu hendaklah kamu ini sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna adanya. Puasa saat ini saya pahami sebagai upaya saya agar saya semakin seperti Bapa di surga. Puasa itu latihan bagi roh saya, latihan meninggalkan ego, nafsu rendah, nafsu duniawi, kemalasan. Dan dalam bacaan pertama, Yesaya 58 ayat 1-9a. Berpuasa yang ku kehendaki, ialah engkau harus membuka belenggu-belenggu kelaliman. Puasa, kata Santo Ignatius Loyola, merupakan bentuk latihan rohani bagi jiwa. Dalam kegiatan puasa, ada sikap merendahkan diri, sikap menghindari keserakahan dalam bentuk apapun, makanan, kuasa, dan lainnya. Juga ada sikap menjadi bagian dari semesta ini, merangkul siapa saja, memeluk siapa saja, dan mencintai siapa saja. Puasa dengan demikian juga merupakan langkah kontemplasi untuk mendapatkan cinta. Di dalam puasa itu, kesadaran kita adalah bagian kecil dari seluruh umat manusia, debu yang rapuh, yang sering mendambakan kasih menjadi semakin kentara. Maka dalam kesadaran itu, kita mengharapkan cinta dari Yang Maha Kasih semakin merasuki kita, sehingga kita bisa mencintai siapa saja dan apa saja. Tuhan memberkati.